Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta forum diskusi yang saya hormati, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada diskusi kali ini melalui virtual Zoom. Saya Nabila Tulsna selaku moderator yang akan memfasilitasi berjalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Saya harap semuanya telah siap ya untuk membahas tema kita yang sangat menarik dan luar biasa ini, yaitu mengenai tentang harmonisasi, toleransi, dan eratnya persatuan dalam bakaran provokasi perbedaan. Sebelum dimulainya forum diskusi kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan para peserta forum grup diskusi kita kali ini, yaitu ada peserta yang pertama, sahabat Christian Mora Panggabean, peserta kedua ada Melisa Meninta Brusembiring, peserta ketiga ada Deva Deadara Prusela, peserta keempat ada Kausa Ramadan, peserta kelima ada Nasya Nabila, peserta keenam ada Nela Simbolon, peserta ketujuh ada Nur Indah, peserta kedelapan ada Syarifah Fadila, dan peserta selanjutnya adalah Yovita Apriliani Brusinaga. Baiklah, sebelum saya memulai forum kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memberikan atau membacakan beberapa peraturan untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Peraturan pertama yaitu tujuan kita untuk diskusi pada pagi hari ini untuk menggali dan mencari tahu tentang pendapat para peserta forum discussion pada pagi hari ini. Yang kedua, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh para peserta. Dan di sini tidak ada jawaban yang benar maupun yang salah, dan ketika nanti berlangsungnya diskusi, para peserta tidak boleh menyela pembicaraan peserta lain jika peserta lain belum selesai berbicara. Dan yang terakhir, seluruh peserta diharapkan aktif, hidup, dan juga kondusif dalam berjalannya forum diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, mengapa konflik mengenai perbedaan agama masih marak terjadi hingga saat ini di Indonesia? Kepada peserta Syarifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut pendapat saya, mengapa hal itu masih terjadi sampai sekarang, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama itu, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa hanya ada satu agama yang paling benar. Padahal, tiap agama itu adalah benar menurut ajarannya masing-masing. Kemudian yang kedua itu adalah berpikir hitam dan putih. Artinya, itu mereka berpikir bahwa agama yang dianutnya itu adalah kebenaran yang paling lengkap dan menyalahkan agama yang lain. Dan penyebab yang terakhir itu adalah kurangnya toleransi dan sikap saling menghargai di antara individu. Banyak orang-orang mereka itu tidak menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati di antara perbedaan, sehingga konflik terhadap perbedaan agama ini masih terus terjadi. Baik, terima kasih kepada Syarifah Fadila yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta sahabat Christian Mora Panggabean untuk memberikan pendapatnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, ada beberapa faktor yang sering menyebabkan konflik agama. Yang pertama yaitu kurangnya sikap rasa menghormati dan saling toleransi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebab terjadinya akibat faktor ini sering terjadi. Seperti beberapa kasus, ada orang kita yang Muslim, ada yang mempersalahkan ucapan dengan ucapan selamat Natal yang diucapkan kepada kawan kita non-Muslim. Padahal itu merupakan salah satu faktor yang bisa menimbulkan rasa saling menghormati dan sikap toleransi. Kedua, tingginya sikap mayoritas terhadap minoritas. Di Indonesia sendiri, juga sikap seperti ini masih terjadi di beberapa daerah, dengan di mana agama yang mayoritas memiliki kekuasaan penuh atas daerah tersebut. Contohnya, susahnya mendapatkan izin sebuah pembangunan gereja tempat ibadah yang non-Muslim. Pada dasarnya Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat Christian yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan untuk tetap tangguh dalam persatuan? Kepada saudari Nur Indah, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Menjaga persatuan dan kesatuan bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara ini tidak hanya terdiri atas satu golongan,
suku, ras, maupun agama saja. Tetapi banyak sekali golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Jadi menurut saya, beberapa cara yang harus dilakukan untuk tangguh dalam persatuan adalah menanamkan sifat kekeluargaan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerjasama antar umat beragama yang berbeda, tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras, menegakkan hak asasi manusia, saling menghormati perbedaan antar sesama manusia, menjunjung tinggi demokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah persatuan seperti egoisme, terorisme, sukuisme, maupun rasialisme. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Deva Dea Dara Pursela untuk memberikan tanggapannya. Baiklah, terima kasih. Menurut pendapat saya, saat era globalisasi seperti sekarang ini, peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, etika, maupun sosial. Salah satu cara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui mengimplementasikan Pancasila, mengimplementasikan Sumpah Pemuda, maupun mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, yang dapat saya lakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan saling menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, dan saling menjalin kebersamaan antar umat beragama maupun antar sesama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Deva Dea. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana mengembalikan rasa persatuan yang telah rusak diakibatkan konflik perbedaan agama? Kepada Saudara Nasya Nabila, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi saya beranggapan bahwa rasa persatuan dapat ditumbuhkan kembali dengan beberapa upaya. Yang pertama yaitu pastikan bahwa konflik terselesaikan dengan baik melalui perundingan atau juga melalui musyawarah mufakat. Yang kedua yaitu mulai jalin hubungan yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya adalah gotong royong. Yang ketiga yaitu memberikan hak kebebasan dalam beribadah dan saling toleransi akan perbedaan yang ada. Yang keempat yaitu jalin komunikasi yang baik antar sesama guna semakin mempererat hubungan yang ada dan juga mencegah terjadinya yang namanya kesalahpahaman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Kausar Ramadan, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Menurut saya harus dilakukannya musyawarah oleh para pemuka agama yang dianggap berpengaruh dan dijadikan sebagai panutan oleh masyarakat. Dengan ini akan menghasilkan persetujuan yang baik antar agama. Yang kedua, menyebarkan edukasi serta memberikan pemahaman tentang pentingnya bertoleransi serta kebersamaan antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Contohnya dengan membuat kajian dari pemerintah setempat maupun dari tempat-tempat ibadah. Yang ketiga, mendirikan organisasi yang anggotanya terdiri dari beragam kepercayaan dengan tujuan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Contohnya dengan melakukan gotong royong. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Kausar Ramadan. Selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat, bagaimana cara menciptakan maupun menjaga kesasi toleransi yang ada? Baik, kepada Saudari Yovita, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, cara yang tepat dalam menciptakan toleransi keberagaman, yaitu dengan menetapkan prinsip keberagaman agama, yaitu dengan moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di posisi tengah tanpa berlebih-lebihan, yang mana dalam beragama itu tidak ekstrim, yang sikap dan cara pandangnya adalah adil. Contohnya adalah menghargai. Menghargai dalam hal ini adalah dengan menghormati dan tidak mengganggu atau mengusik agama lain. Menganggap bahwa agama kita benar, namun tidak menganggap agama lain salah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Saudari Yovita. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nela untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Menurut saya ya, cara menciptakan ataupun menjaga harmonisasi yang telah ada dapat dimulai dari kita sendiri, yaitu dengan cara memahami apa itu yang namanya toleransi. Kedua yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme. Sebagai warga negara Indonesia, kita berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini kita terapkan pada setiap kegiatan kita. Yang kedua itu adalah terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Saudari Nela Simbolon. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, bagaimana cara agar terhindar dan meminimalisir akan terjadinya provokasi yang dapat memecah belah bangsa? Baik, kepada Saudari Nasya Nabila, waktu dan tempat dipersilahkan.
Provokasi atau bentuk konflik perbedaan agama harus segera diselesaikan agar tidak semakin besar dan dapat memicu terjadinya kerusuhan. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat hukum tidak boleh yang namanya menganggap remeh permasalahan sekecil apapun. Pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan juga aparat hukum, dalam hal ini memiliki andil dalam menjaga dan menciptakan persatuan di masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan aparat hukum sebagai lembaga hukum dalam hal ini harus berada pada posisi netral. Aparat hukum harus menindak tegas segala bentuk provokasi yang ada, termasuk jika hal itu dilakukan oleh orang yang bekerja di bagian pemerintahan sendiri. Aparat hukum harus memberikan sanksi yang tegas dan juga memberikan hukuman tanpa pandang bulu sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Nasya. Selanjutnya pada Saudari Deva Diadara Persela, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, kita sebagai mahasiswa jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Perbanyak pengetahuan dengan cara mencari tahu informasi, perbanyak literasi, dan juga cermati kebenaran fakta mengenai berita-berita yang sedang populer agar kita tidak mudah terprovokasi. Karena berita hoax dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi muda, kita harus jeli dan tanggap terhadap berita-berita yang dapat menggiring opini publik ke arah yang negatif. Sebagai generasi muda, kita juga harus bersikap kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Jangan sampai kita sebagai generasi muda gampang terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Deva. Itulah tadi beberapa pemaparan pendapat serta pemikiran dari para peserta forum group discussion pada hari ini. Baiklah, langsung saja kesimpulan akhir akan dibacakan oleh Saudari Melisa Meninta sendiri. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan akhir dari diskusi kita. Jadi, toleransi secara luas adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, budaya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap yang orang lain lakukan. Konflik mengenai perbedaan agama yang masih marak hingga saat ini dikarenakan kurangnya rasa saling menghormati dan menganut paham radikalisme, yaitu menganggap ajaran agamanya adalah ajaran yang paling benar, dan kurangnya rasa persatuan. Untuk itu, hal-hal yang harus kita lakukan untuk tetap tangguh dalam persatuan, yaitu dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling tolong-menolong, dan tidak saling menjatuhkan. Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki rasa persatuan yang telah dirusak, yaitu menyebarkan edukasi, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya bertoleransi, serta kebersamaan antar umat beragama di lingkungan masyarakat, dan juga mengajak masyarakat untuk menerapkan atau mempraktekkan tentang pentingnya toleransi untuk menjaga keutuhan NKRI. Cara agar terhindar dan meminimalisir akan terjadinya provokasi yang dapat memecah belah bangsa, yaitu dengan pemerintah pusat maupun daerah memiliki andil dalam menciptakan persatuan di masyarakat, memperbanyak literasi, dan juga mencermati kebenaran fakta mengenai berita-berita yang sedang populer agar kita tidak mudah terprovokasi, menimbulkan sikap saling menghormati agama satu dengan agama yang lainnya, dan yang paling penting adalah setiap orang harus memiliki kesadaran bahwa semua agama itu memiliki misi kedamaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melisa yang telah memaparkan kesimpulan akhir dari forum diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap dari forum group discussion pada pagi hari ini akan menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang toleransi yang ada di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.